Selamat pagi Brad. Sekarang pukul 8.00. Tadi malam kita kedatangan Mitsubishi Triton double cabin Brad. Tadi malam masuk ke bengkel mogok alias ditarik. Ternyata setelah dicek timing belnya rontok. Timing belnya ini sudah rapuh ya Brad, jadi gigi-giginya di dalamnya itu sudah pada rontok. Yang dikhawatirkan klepnya terbentur dengan piston. Tapi kalau sudah mogok seperti ini sudah pasti terbentur ya Brad. Jadi langkah awal kita akan ganti timing belt terlebih dahulu. Kita akan coba hidupkan. Kalau seandainya bagus, berarti tidak ada masalah di klep atau komponen di dalamnya. Sudah dibuka Brad, ternyata timing belnya sudah putus. Ini tadi bel yang untuk balancer yang kecil ya Brad, letaknya ada di dalam sini. Sedangkan yang untuk timingnya, yang timing bel yang panjangnya ini sudah rontok semuanya. Kalau kondisinya seperti ini pasti mogok di jalan dalam kecepatan agak tinggi ya Brad. Ini kita ganti baru. Sedangkan bearingnya kita cek terlebih dahulu apakah ada yang mulai kasar atau sudah bergemuruh. Kalau ada yang bergemuruh kita ajukan ganti sekalian. Ini Triton 2017 ya Brad. Kok sudah kena Mas? Oh iya, ini timing belt ini diganti dari kilometer ya Brad. Biasanya di kilometer 70.000 sudah harus diganti, karena kalau tidak diganti akibatnya akan putus seperti ini. Ini yang timing belt bagian kecilnya sudah kita pasang Brad. Jadi saya sedikit tunjukkan untuk pemasangannya. Yang balancer belnya ini ada tanda panah dan coakan di ujung sini. Kamu luruskan. Kemudian setelah ini lurus, kamu pastikan juga yang di puli kurasnya di titik ini lurus dengan tanda panah ini. Dan yang di balancer bagian sebelah kanan juga seperti itu. Kamu pastikan tanda coakan, atau ini biasanya dikasih pewarna ya Brad, warna pink ini lurus dengan tanda panah di belakangnya. Sesudah kamu luruskan berarti ini dalam keadaan benar. Setelah itu kamu dapat memasang timing belt yang panjangnya. Ini timing belt panjangnya sudah selesai dipasang Brad. Pemasangannya dibilang mudah ya, cukup mudah, nggak terlalu sulit. Kalau yang panjang ini ada titik topnya ada 3, yang di as klep sebelah atas, kemudian yang di supply pump, dan di puli kuras tadi. Yang di as klepnya ini tanda atas ini Brad. Ada coakan, kamu luruskan di belakangnya. Kemudian kamu pastikan lagi titiknya itu lurus di tanda panahnya itu Brad. Setelah lurus berarti di puli kuras atau crankshaftnya sudah oke. Ini yang di balancer tadi sudah oke juga ya. Kita cek aja. Kemudian di
balancer yang sebelah kanan udah oke, sedangkan di as klepnya ini tandanya Bret. Kalau yang di supply pump dia tidak berpengaruh ya, yang penting keadaannya tegang, belting yang sebelah kanannya tegang, karena di supply pump dia tidak ada pengaruh untuk topnya. Setelah kamu pastikan lurus semuanya, kamu pasang tensioner dan kamu tarik tuasnya. Ini sudah hidup mobilnya Bret. Dan ternyata mesinnya pincang, tidak sesuai dengan angan-angan, tapi sesuai dengan tebakan di awal tadi. Kalau seandainya mesinnya aman atau klepnya tidak bengkok atau rocker armnya tidak patah, mesinnya pasti bagus. Tapi ternyata ini mesinnya pincang. Ini coba kamu dengar Bret, suaranya seperti ada kebocoran klep. Ini menandakan klepnya bengkok. Jadi langkah awalnya kita buka terlebih dahulu di cover valve-nya. Ini getar semua ya Bret ya bodinya. Kita buka terlebih dahulu cover valve-nya. Kalau rocker armnya aman, berarti klepnya bengkok. Ini penyebabnya dari putus timing belt ini ya Bret. Jadi kamu kalau punya Mitsubishi Triton, diperhatikan penggantian timing beltnya. Karena tadi mesinnya belum normal Bret, maka kita lakukan untuk pembongkaran cover klepnya. Setelah kita buka, hasilnya cukup mencengangkan karena ternyata rocker armnya pada patah ya Bret. Ini rocker armnya ada 16 biji. Setelah dihitung ternyata ada 12 biji rocker arm yang putus. Kalau di tiap daerah beda-beda ya Bret bahasanya. Ada yang bilang rocker arm, ada yang bilang ayam-ayam, ada yang bilang piano-piano, tergantung daerah masing-masing. Kalau seperti ini biasanya Bret, itu pistonnya itu terbentur dengan klep karena timing beltnya putus. As klepnya tidak bisa mengatur mana klep yang harus membuka ataupun menutup. Jadi timingnya itu sudah tidak beraturan lagi, sehingga klepnya berbenturan dengan piston. Karena yang lemah rocker armnya, maka rocker arm inilah yang patah Bret. Jadi ada beberapa kasus mobil yang tidak menggunakan rocker arm. Contohnya seperti mesin Hilux 2KD ya Bret, atau mesin Innova diesel, Fortuner diesel yang lama. Itu karena dia menggunakan tapet, maka yang dihantamnya as klepnya. Jadi nggak heran kalau seandainya Hilux atau mesin yang 2KD itu putus timing belt, maka nggak jarang kalau as klepnya patah atau kedudukan as klepnya. Kalau seperti ini yang menggunakan rocker arm, ini kelebihannya biasanya kalau putus timing belt seperti ini yang patah rocker armnya. Kalau dari sehitung biaya sepertinya lebih hemat rocker arm ya, karena rocker arm nggak terlalu mahal. Kemudian ini masih beruntung karena as klepnya tidak patah dan capnya juga tidak patah. Jadi cuman mengganti baut cap yang molor saja. Ini kita tengok dahulu Bret, ada berapa yang patah, kita ambil satu persatu, baru kita ganti dengan yang baru yang masih bagus. Kemudian kita coba hidupkan kembali. Kalau seandainya masih juga mesinnya tidak normal, berarti ada kebocoran di klepnya. Kemungkinan besar kita harus bongkar silinder head atau bongkar deksel. Oke Bret, kita cabut satu persatu terlebih dahulu.
ini barang yang harus diganti, Brad. Jadi selain kamu mengganti timing belt, kamu juga ada sedikit tambahan untuk penggantian rocker armnya. Ini yang putus ada 12 biji ya, Brad. Kita kalikan saja. Nah, kita anggap 100.000, 12 biji sudah 1.200.000. Jadi kita ambil hikmahnya, Brad. Kalau kamu punya mobil diesel, kamu perhatikan penggantian timing beltnya supaya tidak terjadi dua kali seperti mobil ini. Oke, Brad, mungkin sampai di sini dulu videonya. Kita sambil nunggu barang, kita pending dulu pekerjaannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nah, gue loncengnya nang isor digebuk ya, aja kelalen. Masuk.